Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jamila Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, materi ini bisa kita temui pada SMA kelas 10 dengan kompetensi dasar yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita masuk ke konsep nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Oke, langsung saja. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, sebagai contoh biar lebih memahami, yang pertama yaitu ada nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kenapa nilai mutlak 3 sama dengan 3? Nah, tadi kan dikatakan bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Maka kalau misalnya dia nilai mutlak 3, berarti dia jarak antara 3 dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak antara 3 dengan 0 adalah 3, maka nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kita masuk contoh yang kedua yaitu mutlak min 3 sama dengan 3. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi. Nah, karena jarak antara min 3 dengan 0 adalah 3, maka nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan mutlak 0? Nah, kalau dia mutlak 0 berarti dia sama dengan 0. Kenapa? Karena jarak 0 ke 0 adalah 0. Oke, kita lanjut. Oke. Definisi 1.1. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Nah, definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2. Karena 1/2 lebih dari 0, 1/2 adalah bilangan positif. Kemudian nilai mutlak 5 sama dengan 5. Karena 5 lebih dari 0 dan 5 adalah bilangan positif. Kemudian nilai mutlak min 3 sama dengan min dikali min 3 sama dengan 3. Karena min 3 kurang dari 0 dan min 3 adalah bilangan negatif. Lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut ini. A. Nilai mutlak min 8n, di mana n bilangan asli. B. Nilai mutlak 2/3 kurang 3. C. Nilai mutlak 2n dikurang 1/n tambah 1, di mana n bilangan asli. Baiklah, yang A, nilai mutlak min 8n sama dengan 8n, di mana n bilangan asli. Yang B, nilai mutlak 2/3 kurang 3 sama dengan 2/3 kurang 3. Dan C, nilai mutlak 2n kurang 1/n tambah 1 sama dengan 2n dikurang 1/n tambah 1, di mana n bilangan asli. Bisa dipahami ya, masih terbilang mudah lah ya contoh soal yang ini. Kita masuk ke contoh soal berikut. Sederhanakanlah bentuk berikut. Nilai mutlak X ditambah 2 nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min 5X untuk nilai X kurang dari min 2.
soalnya kita salin dulu. Kemudian kita ingat kembali bahwa nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Nah, karena X-nya itu kurang dari min 2 atau X-nya itu jadinya kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan min X, ya kan? Kita ambil yang ini, min X. Nah, kemudian kita ingat lagi, berarti kalau untuk yang mutlak min 5X sama dengan min 5X untuk min 5X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, ya kan? Dan nilai mutlak min 5X sama dengan min dikali min 5X untuk min min 5X kurang dari 0 dan X lebih dari 0. Nah, selanjutnya karena X kurang dari min 2 tadi kan, X-nya itu kan kurang dari min 2, maka mutlak min 5X yang kita ambil adalah min 5X, karena X-nya itu kurang dari min 2, berarti kita ambil yang atas, yang ini. X-nya kan kurang dari sama dengan 0, berarti kita ambil yang ini, min 5X. Nah, lanjut lagi. Kita tulis dulu persamaan, kita tulis dulu kan. Nilai mutlak X tambah 2, nilai mutlak X tambah nilai mutlak min 5X. Nah, sama dengan nilai mutlak X-nya tadi, min 5X. Berarti sama dengan min X. Astagfirullah, salah, maaf ya. Berarti nilai mutlak X-nya itu kita tulis min X, kemudian ditambah 2-nya tetap, nilai mutlak X, berarti min X dikali min X, ditambah nilai mutlak min 5X, berapa tadi? Min 5X. Kemudian disusun lagi, jadinya sama dengan min X dikurang 2X, ya kan? 2 kali min X, min kali positif min, berarti dia min 2X dikurang 5X sama dengan min 8X. Jadi untuk X kurang dari min 2, bentuk sederhana dari nilai mutlak X tambah 2 nilai mutlak X dikurang nilai mutlak ini min 5X ya, maaf ya, ini min 5X adalah min 8X. Nah, bisa dipahami ya, semoga paham ya. Baiklah, kita lanjut. Konsep nilai mutlaknya udah, berarti kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke. Sifat 1.1. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka 1. Jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. 1. Maksudnya AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua, min AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Nah, paham ya? Kemudian yang kedua yaitu jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Selain menggunakan definisi 1.1 atau sifat 1.1 ini, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat juga diselesaikan dengan menggunakan sifat
nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, untuk yang pertidaksamaannya nanti akan dijelaskan, hanya saja bentuk ini tidak linear. Untuk itu, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat X pangkat 2 merupakan alternatif saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya, biar lebih memahami. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah, dengan menggunakan definisi 1.1 seperti ini caranya. Nilai mutlak 2X kurang 1 sama astagfirullahaladzim, belum video tunggu ya, hapus. Maaf ya, maaf. Oke, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 jika X lebih dari sama dengan 1/2. Terlalu keluar. Kemudian nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan min 2X kurang 1 jika X kurang dari 1/2. Nah, akibatnya diperoleh dua persamaan, yaitu sebagai berikut. Untuk X lebih dari sama dengan 1/2, 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah, 2X sama dengan 7 ditambah 1. Karena min satunya dipindah ruas, jadinya dia positif ya. Jadi 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Kemudian untuk X kurang dari 1/2, min 2X kurang 1 sama dengan 7, sama dengan min 2X ditambah 1, min kali min positif sama dengan 7. Min 2X sama dengan 7 kurang 1, satunya pindah ruas jadi negatif. Min 2X sama dengan 6, maka X sama dengan min 3. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan 2X, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7 tadi ialah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Nah, kita cari dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Ini dari soalnya, mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah, dengan sifat ini tadi, maka mutlak 2X kurang 1 ini menjadi akar dari 2X kurang 1 pangkat 2. Ya kan? Nah, sama dengan 7. Karena ini ada akarnya, maka untuk menghilangkannya kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Kedua ruas dikuadratkan. Lalu jadinya sama dengan akar dikuadratkan kan akarnya hilang ya. Nah, 7-nya jadi ada pangkat 2-nya. Jadinya sama dengan 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, ingat persamaan yang A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, susah lagi nulisnya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya, malah turun dia guys. Oke, maaf ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita terapkan ke sini. Ini kan tadi pindah ruas. Berarti dia berdasarkan persamaan ini 2X kurang 1 ditambah 7 karena B-nya 7. Kemudian dikali 2X kurang 1 dikurang 7 karena B-nya 7 ya. Ini sebagai 2X kurang 1-nya sebagai A dan 7-nya sebagai B. Sama dengan 0. Nah,
Maka kita selesaikan 2x ditambah 6 dikali 2x dikurang 8 sama dengan 0. 2x tambah 6 sama dengan 0 atau 2x kurang 8 sama dengan 0. Dipindah ruas jadi 2x sama dengan min 6, x sama dengan min 3. Min 6 nya dibagi 2. Atau 2x kurang 8 sama dengan 0 tadi menjadi 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Hasilnya sama dengan yang menggunakan definisi 1.1 tadi ya. Hasil akhirnya di mana x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7 adalah x kurang 3 atau x sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 3x tambah 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3x tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya kita misalkan dulu. Misalkan y sama dengan nilai mutlak 3x tambah 2. Maka persamaan menjadi y kuadrat tambah y kurang 2 sama dengan 0. Ini jadi y, ini y, kemudian ini y. Nah, maka y kuadrat ditambah y kurang 2 sama dengan 0. Ini dia jadinya nih. Nah, kita faktorkan. Berarti y kurang 1 dikali y tambah 2 sama dengan 0. Y kurang 1 sama dengan 0 atau y tambah 2 sama dengan 0. Y sama dengan 1 atau y sama dengan min 2. Kita masukin lagi, kita ganti y-nya dengan yang awal tadi, nilai mutlaknya. Maka menjadi nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan 1 atau nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan min 2. Nah, kita cari satu persatu. Kita cari yang ini dulu ya, yang pertama, yang sebelah kiri dulu. Nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan 1. Nah, akar dari nilai mutlak tadinya dikuadrat sama dengan 1 kuadrat. Ini dikuadrat juga nih. Saya lupa. Karena ini udah langsung dikuadrat ya. Jadi ini ada kuadratnya. Jadi akarnya hilang. Maka 3x tambah 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, pindah ruas 1 kuadratnya ke kiri. Jadi negatif dia. Nah, ingat lagi yang tadi kan, yang a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 0. Sama dengan a tambah b kali b kurang 0. Berarti dia di sini jadinya 3x tambah 2 tambah 1 dikali 3x tambah 2 kurang 1 sama dengan 0. Maka 3x tambah 3 dikali 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x tambah 3 sama dengan 0 atau 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3 per 3 sama dengan min 1 atau x sama dengan min 1 per 3. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham ya. Kemudian kita lanjut yang ini, yang sebelah kanannya. Mutlak 3x tambah 2 sama dengan min 2. Nih. Nilai mutlak tidak pernah negatif. Pada persamaan tersebut, ruas kanan bernilai negatif, sehingga tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan 3x tambah 2 persamaan mutlak 3x tambah 2 sama dengan min 2. Ya, kepanjangan guys, maaf ya. Nah, maka udah dapat nih, ini nggak ada ya, berarti ini sama dengan himpunan kosong. Ini himpunan kosong ya, jadinya kita gabungkan penyelesaiannya. Didapatkan tadi x-nya sama dengan min 1 atau x-nya
sama dengan min 1/3 dan juga himpunan kosong. Maka yang kita ambil adalah X tambah 1 atau X tambah 3. Jadi himpunan penyelesaian dari mutlak 3X tambah 2 kuadrat ditambah mutlak 3X tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0 adalah min 1,1/3. Dapat nih himpunan penyelesaiannya. Oke. Ini konsep nilai mutlak udah. Persamaan nilai mutlak juga udah. Berarti selanjutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sifat 1.2. Untuk setiap AX bilangan real, jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Jika mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Nah, kita masuk ke contoh soal ya biar lebih paham. Pembuktian. Contoh, buktikan mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Untuk X, Y bilangan real, mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika Y X lebih dari sama dengan min mutlak Y X kurang dari sama dengan mutlak Y. Saya ulangi ya. Untuk X, Y bilangan real, mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan mutlak min Y kurang dari sama dengan min mutlak Y. Untuk X, Y bilangan real, Y, mutlak Y kurang dari sama dengan X. Nah, tadi kan mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y. Sekarang mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X. Nah, jika dan hanya jika Y lebih dari sama dengan min mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X. Saya ulangi lagi. Untuk X, Y bilangan real, mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X jika dan hanya jika Y lebih dari sama dengan min mutlak X, Y kurang dari sama dengan mutlak X. Nah, dari kedua pernyataan di atas maka diperoleh min mutlak X tambah mutlak Y kurang dari Y tambah X kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Maka mutlak X tambah mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Terbukti ya? Terbukti. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3X tambah 2 lebih dari 5. Nah, mutlak 3X tambah 2 lebih dari 5 sama dengan 3X tambah 2 pangkat 2 lebih dari 5 pangkat 2. Nah, sama dengan 3X tambah 2 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 lebih dari 0, maka 3X tambah 2 tambah 5 dikali 3X tambah 2 kurang 5 lebih dari 0. 3X tambah 7 dikali 3X kurang 3 lebih dari 0. Maka X
kurang dari min 7/3 atau X lebih dari 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak 3X tambah 2 lebih dari 5 adalah X kurang dari min 7/3 atau X lebih dari 1. Nah, sampai sini paham ya? Semoga teman-teman paham. Nah, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami materinya dan tujuan dari pembuatan video ini dapat tercapai, yaitu dapat memahami materi pembelajaran tentang konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan juga pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.